Satreskrim Polres Kepahyang. Dua pemilik obat-obatan ilegal ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Kedua tersangka mengaku mendapatkan barang tersebut ke Pasar Senin, Kecamatan Seberang Musi. Personel Polres Kepahyang dan BPOM mengamankan 4 orang. Perkara pengedaran obat-obatan ilegal yang ditangani Polres Kepahyang masih bergulir di tangan penyidik unit tipikor. Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap 4 orang terduga pelaku, akhirnya penyidik menetapkan 2 orang yakni AS dan AN sebagai tersangka dan langsung ditahan. Keduanya ditetapkan tersangka lantaran memiliki obat-obatan tersebut dan melakukan perdagangan ilegal yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Kedua tersangka mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara memesan melalui online. Disampaikan Kasat Reskrim Polres Kepahyang, Ibtu Bintang Yuda Galma, pihaknya beberapa waktu lalu melakukan penggerebekan di Pasar Senin, Kecamatan Seberang Musi bersama BPOM Reca Lebong dan mengamankan 4 orang terduga pelaku. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, 2 orang yakni S dibebaskan karena terbukti tidak bersalah dan tidak memiliki barang bukti tersebut. Sedangkan hanya membantu berjualan dan tidak mengetahui resiko sehingga hanya diberikan teguran serta peringatan tegas. Baik, untuk sejauh ini dari operasi kami dengan BPOM bahwa yang bersangkutan sejumlah 2 orang sudah ditahan. 2 orang. Kemarin kan 3 orang. Also. Dalam pemeriksaan. Perkembangan dari kasus tersebut. Bahkan dimiliki oleh 2 orang. Kalau untuk pasal tersebut menggunakan undang-undang kesehatan, diantaranya nanti beragam. Ada yang ancaman 5 tahun dan ada yang ancaman 2 tahun. Kalau untuk Sebelumnya dalam sidak tersebut, tim gabungan menyita 187 item obat dengan rincian 1.269 butir obat terbatas, 40 item dengan jumlah 852 obat bahan alami atau tradisional. Kegiatan operasi tersebut bertujuan menekan penyalahgunaan obat-obatan ilegal dan memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan nyaman, dan menindaklanjuti 10 komander Kapolda Bengkulu yang salah satunya bekerja sama erat dengan seluruh elemen untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 435 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang produksi atau peredaran sediaan farmasi atau obat yang tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Ancaman pidananya penjara maksimal 12 tahun. Adrian RBTV melaporkan. Pemirsa, dugaan korupsi yang terjadi di Puncak Mall Kepahyang saat ini masih dalam proses penyelidikan unit tipikor Satreskrim Polres Kepahyang. Diduga perkara korupsi tersebut sudah terjadi sejak awal bangunan Puncak Mall itu berdiri. Perkara dugaan korupsi di Puncak Mall Kepahyang hingga kini masih dalam proses penyelidikan oleh unit Polres Kepahyang. Diduga tindak pidana korupsi pengelolaan Puncak Mall Kepahyang terkait kontribusinya pada daerah tersebut sudah terjadi sejak bangunan Puncak Mall berdiri. Untuk memastikan dugaan tersebut, penyidik tipikor Polres Kepahyang bersama kantor jasa penilai publik melakukan pemeriksaan di lokasi Puncak Mall berdiri. Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap 4 saksi yang diduga mengetahui perkara yang saat ini sedang ditangani. Disampaikan Kepala Bidang Pendapatan BKD Kabupaten Kepahyang Amarullah Mutakid, sejak bangunan itu berdiri hingga saat ini, manajemen Puncak di bawah naungan PT PJL rutin menyetorkan kontribusinya pada pemerintah daerah. Proses pembayaran pajak itu hanya di antaranya PBB, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak reklame. Amarullah mengungkapkan pada 2025 lalu Puncak Mall Kepahyang menyetorkan PBB sebesar 28 juta rupiah, pajak hotel 12 juta rupiah, pajak reklame 432.000 rupiah, dan pajak parkir 2,4 juta rupiah. Meskipun taat pajak, namun Puncak Mall sejak berdiri tidak memberikan kontribusi bagi Kabupaten Kepahyang. Sesuai dengan kerjasama yang tertuang dalam MOU antara Pemkab Kepahyang dan PT PJL tersebut selama 30 tahun.
Dijelaskan Amarullah, Pemkab Kepahyang sudah melakukan upaya dan berkoordinasi pada Polres Kepahyang untuk menghitung kontribusi gedung tersebut. Perkara ini bukan terkait persoalan pajak, namun kontribusi puncak mall kepada pemerintah dan masyarakat. Kalau untuk kontribusi itu sepertinya memang yang belum dilakukan atau memang belum berkontribusi di puncak. Nah, untuk itu tentunya kita sudah melakukan upaya-upaya gitu ya, melakukan upaya-upaya Polres Kepahyang melalui reskrim kemarin kita sudah berdiskusi untuk menghitung gitu ya, menghitung nilai kontribusi dari sekolah. Jadi kalau itu sudah selesai, kalau untuk informasinya seperti itu, sudah dapat informasi perhitungan itu nanti akan diberikan ke PT Puncak yang dinamakan kontribusi tersebut. Jadi artinya PT Puncak selama ini selain pajak daerah yang 4 item tadi memang belum memberikan kontribusi daerah. Adrian, RBTV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 37 guru honorer pendidikan agama Islam yang mengajar di sejumlah sekolah negeri Kamis pagi mendatangi kantor Kemenak Kabupaten Seluma untuk memastikan tunjangan profesi guru yang telah 4 bulan belum dibayar. Para guru honorer pendidikan agama Islam di sejumlah sekolah negeri mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA, SMK di Seluma masih menanti kepastian pembayaran tunjangan profesi guru yang sejak 4 bulan terakhir belum dibayarkan kepada para guru PAI yang berjumlah 37 orang ini. Nasib guru PAI di sekolah negeri ini berbeda jauh dibanding guru PAI honorer di sekolah swasta atau madrasah. Salah seorang guru Sugi mengatakan pihaknya sudah 4 bulan, sejak Januari 2026 lalu sampai April ini, belum menerima pembayaran penuh tunjangan TPG. Para guru ini datang ke kantor Kemenak Kabupaten Seluma untuk meminta kepastian pembayaran TPG yang sudah telat 4 bulan tersebut dan bahkan akan memasuki bulan kelima yakni bulan Mei. Agama yang masih honor di sekolah yang ikut pendidikan kan melakukan surat dalam guru bahwa kehadiran melatih ini masih diakui sampai 3 ini bentuk ikhlasan pembayaran TPG di menurut keterangan Tanggul Kabupaten kalau cair dinas tadinya belum mengusahakan dinas dapat di bawah Ke Dinas Pendidikan Seluma. tapi ini masih berjuang belum pasti dicek. Sementara itu, Kepala Kemenak Seluma Irawadi mengatakan telah memfasilitasi para guru honorer PAI tersebut untuk mendapatkan SK dari Dinas Dikbud Seluma. Selanjutnya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu lantaran tahun depan sudah tidak ada lagi pengangkatan tenaga P3K. Para guru honorer diberikan opsi untuk mengajar di sekolah swasta. Arya Diono, RBTV melaporkan. Pemirsa, Bupati Kaur Gusril Pausi menjalin hubungan kerjasama dengan universitas bergengsi. Ini merupakan upaya pemerintah daerah Kabupaten Kaur untuk mendapatkan akses beasiswa demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kaur terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Ini dibuktikan dengan kehadiran Bupati Kaur Gusril Pausi dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Universitas Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Kaur. Kamis 30 April 2026 pagi di ruang rapat A Gedung Rektorat Lantai 2 PAU Kampus Universitas Indonesia Depok. Kegiatan ini merupakan awal penguatan kerjasama strategis antara kedua pihak. Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Hiftario Syaputra. Kehadiran ini merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam menjalin kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman ini difokuskan pada upaya memperkuat kerja sama bidang pendidikan, khususnya dalam mendukung peningkatan akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah Kabupaten Kaur.
Salah satu program utama yang menjadi perhatian adalah pemberian beasiswa bagi mahasiswa asal Kabupaten Kaur yang melanjutkan studi di Universitas Indonesia. Bupati menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam membuka peluang bagi generasi muda daerah untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi unggulan. Gusril juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan pembangunan masa depan, khususnya dalam menciptakan generasi yang unggul, berdaya saing dan siap berkontribusi bagi kemajuan daerah. Pihak Universitas Indonesia juga menyambut baik kerjasama ini dan sebagai bentuk sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah. Universitas